Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution turun langsung memimpin pembongkaran dua bangunan diskotik di Sumatera Utara yang diduga rawan peredaran narkoba. Meski sempat terjadi perlawanan, pembongkaran tetap berhasil dilakukan. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, memimpin langsung pembongkaran dua bangunan hiburan malam yang rawan peredaran narkoba. Ratusan petugas gabungan disiagakan mengamankan jalannya pembongkaran. 5 alat berat diturunkan untuk membongkar paksa bangunan. Di salah satu lokasi hiburan malam yang juga digunakan sebagai markas Ormas, Bobi didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kapolda Sumatera Utara menyaksikan pembongkaran. Meski sempat terjadi keributan saat massa dari pengusaha hiburan malam melawan dan melempar batu, namun pembongkaran tetap dilakukan. Bobi menegaskan pembongkaran lokasi hiburan malam merupakan tindakan tegas pemerintah menjawab keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba. Kami semua lengkap di sini untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di salah satu tempat yang memang secara legalitas untuk apapun di tempat yang hari ini kita lakukan eksekusi memang tidak ada, baik izin bangunan. Diketahui perbatasan Kota Binjai rawan peredaran narkoba dengan adanya lokasi hiburan malam yang beroperasi hingga menjelang pagi hari. Warga Kota Binjai berharap pemerintah juga menutup lokasi hiburan malam lainnya. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik sebuah gudang mebel yang berada di tengah pemukiman warga terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan gudang mebel di Jember, Jawa Timur. Kobaran api membumbung tinggi dan meluluhlantahkan isi gudang mebel di Jalan Mawar, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar isi gudang hingga membuat warga berhamburan dan berupaya padamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar Pemkab Jember tiba di lokasi langsung memadamkan api. Namun proses pemadaman sempat terkendala dengan kerumunan warga. Sejumlah warga yang rumahnya dekat dengan gudang mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Asap udah membumbung tinggi, udah. Isinya itu ya peralatan kayak meja, kursi, elektronik ada, cuma meja, kursi, sama kasur-kasur itu dari plastik, makanya kan cepet. Selama lebih dari 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. kalau dari penyebab yang pasti belum, tapi kita duga itu antara hubungan arus pendek dan ini kan gudang ini atapnya tank. Terus sirkulasinya kurang dimungkinkan panas di dalam gudang itu terlalu tinggi sehingga membakar kebetulan yang ada di dalam gudang itu plastik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Ratusan bangunan ikonik yang ada di kawasan perkebunan teh Ciater, Kabupaten Subang dibongkar petugas. Pembongkaran bangunan yang sudah puluhan tahun berada di kawasan tersebut untuk menertibkan bangunan yang berdiri di kawasan perkebunan teh. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pedagang sudah mendapat kompensasi selama belum mendapat kegiatan baru. Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga nantinya akan merelokasi ribuan pedagang ke tempat baru.
Pemirsa, kabel sepanjang 200 meter senilai 20 juta rupiah milik TV nasional yang akan digunakan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT RI ke-80 dicuri di lapangan Silang Monas. Dua pelaku pencurian kemudian diringkus polisi di sebuah kontrakan sempit di kawasan Gambir. Kabel taruh mana? Cepetan udah. Woi, taruh mana kabelnya? Dua pelaku spesialis pencuri kabel ini tak mampu berkutik saat diringkus aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan di kawasan Gambir. Keduanya ditangkap karena nekat mencuri rangkaian kabel tembaga sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Aksi pencurian terjadi saat stasiun TV yang menyiapkan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di lapangan Silang Monas. Kabel senilai 20 juta rupiah kemudian dibakar dan isi kabel berupa tembaga dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp900.000. Kedua pelaku diduga merupakan spesialis pencuri kabel bawah tanah yang selama ini paling diburu petugas. Dari salah satu TV nasional mengaku kehilangan kabel yang disiapkan untuk siaran 17 Agustus di sekitar Monas, Gambir. Jumlah kerugiannya kurang lebih 20 juta dihitung, panjang kabel 200 meter. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tertangkap tangan mencuri di gudang rongsokan seorang residivis kasus narkoba diamuk warga di Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi amankan pelaku beserta barang bukti. Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah gudang rongsokan di daerah Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang direkam oleh warga. Pelaku tampak memasukkan sejumlah besi dan barang rongsokan ke dalam karung dan mengambil 1 unit ponsel milik pemilik gudang yang tidak berada di lokasi. Saat hendak kabur membawa barang hasil curiannya, pelaku dihadang dan diamankan oleh warga. Pelaku pun babak belur dihakimi massa yang selama ini sudah mengintai gerak-gerik pelaku di kawasan tersebut. Petugas kepolisian dari Polresta Padang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa serta menyita motor serta barang-barang hasil curian. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang sudah 12 kali keluar masuk dari lembaga pemasyarakatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Agama yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Dalil Kaumas hari ini. Ya, benar. Hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait dengan perkara kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di 2 lokasi. Yang pertama di Depok, salah satu rumah dari ASN di Kementerian Agama, dan tim mengamankan di antaranya 1 unit kendaraan dapat. Kemudian yang kedua, tim juga melakukan penggeledahan di rumah saudara YCQ yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Masih berlangsung, nanti kami sampaikan update-nya terkait apa saja yang diamankan. Namun tentu penyidik dalam penggeledahan ini adalah untuk mencari petunjuk, untuk mencari